Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau dapat melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan tentang kerangka teoretis. Anggota kelompok 5 terdiri dari Avicenna, saya sendiri, Arsya Gusnita, dan Dini Busfi Wulandari. Pertanyaan yang akan kami bahas dalam presentasi ini ada 6 pertanyaan. 2 pertanyaan pertama akan saya, yaitu pertanyaan fungsi kajian teori dalam penelitian. Solusi dari masalah tersebut adalah beberapa fungsi kajian teori penelitian menurut Chopper, pada diantaranya 1. Teori mempersempit batasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita pelajari, sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan penelitian, karena teorinya tidak terlalu luas dan sudah pasti. Kedua, teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. Ketiga, teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpos data sehingga dalam jalan yang lebih bermakna. Keempat, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan dari penelitian. Pertanyaan kedua, yaitu buatlah macam-macam sumber yang dapat digunakan dalam menyusun kajian teori. Masalah tersebut adalah sumber adalah hal yang sangat penting dalam kita melakukan atau merancang dalam kajian teori. Dan sumber-sumber tersebut yang dapat digunakan dalam menyusun rancangan teori, diantaranya pertama, sumber primer, berasal dari karangan yang ditulis orang yang mengalami, tesis atau disertasi, jurnal ilmiah, baik cetak ataupun elektronik yang dapat diakses secara online, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Kedua, sumber sekunder, yang berupa tinjauan, ringkasan, ensiklopedia, kamus, buku pegangan, laporan indeks, textbook, dan abstrak. Dari kedua sumber tersebut, yang paling mudah dan paling harus kita gunakan yaitu adalah sumber primer. Karena sumber primer memuat buku-buku dan juga jurnal yang mana hasilnya tersebut sebelumnya juga sudah dilakukan penelitian, sehingga hasilnya adalah pasti dan benar. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh Avicenna. Baiklah, saya akan mencoba melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Rumus masalah atau pertanyaan. 3. Bagaimana cara memilih dan menyusun materi kajian teori? Solusi masalah atau jawaban. Langkah penyusunan dan memilih kajian teori. Sugiono 2015 90 sampai 91 mengatakan bahwa secara umum langkah-langkah untuk dapat dan memilih kajian teori adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber-sumber bacaan, buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah,
laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber-sumber bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Artikel dari Muhammad Syamsul Amnan tentang penyusunan teori penelitian pengembangan. Rumusan masalah. Pertanyaan 4. Bagaimana hubungan antara kajian teori dengan hipotesis? Solusi masalah atau jawaban. Kajian teori dapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa dan asas-asas hukum-hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai cara dan aturan-aturan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya perlu diuji. Menurut Nasir, 1990 menyatakan bahwa hipotesis tersusun berdasarkan teori isinya mutlak selalu benar. Untuk itulah diperlukan data empiris yang untuk menguji apakah jawaban yang tertera dalam hipotesis itu masih relevan kebenarannya. Melalui kajian teori maupun dari hasil-hasil penelitian yang relevan, peneliti akan memperoleh gambaran konsep sehingga dapat memunculkan kerangka konseptual yang lengkap dan jelas tentang antara variabel-variabel penelitian. Dalam penyusunan hipotesis, peneliti terikat dengan permasalahan yang telah diajukan. Terkait pula dengan kerangka teori, serta variabel-variabel penelitian yang akan dicarikan datanya melalui kerangka konsep yang telah digariskan. Makalah penelitian Dr. Andus Jeb Samsuri MPD tentang kajian teori, kerangka konsep dan hipotesis dalam penelitian Universitas Negeri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Baiklah, saya akan melanjutkan rumusan masalah selanjutnya. 5A. Jelaskanlah pengertian kerangka berpikir. Solusi masalah atau jawaban. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan kita kaji. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini sebagai argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menerapkan logika deduktif untuk metode kuantitatif dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti,
yang secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, yang selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian, yang di dalamnya menjelaskan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Sumber yang kami dapatkan untuk rumusan masalah ini, kami mengambil dari buku Metodologi Penelitian Pendidikan Hermawan Iwan 2019, Metode Penelitian Pendidikan Kuningan, Hidayatul Quran Kuningan. Rumusan masalah atau pertanyaan 5B. Buatlah sebuah contoh cara pembuatan kerangka berpikir dari sebuah judul penelitian. Solusi masalah atau jawaban. Cara pembuatan kerangka berpikir yaitu 1. Menentukan paradigma atau kerangka teoritis yang akan digunakan, kerangka konseptual dan kerangka operasional variabel yang akan diteliti. 2. Tahap berpikir deduktif mencakup 3 hal yaitu, yang pertama tahap penelaahan konsep. Tahap penelaahan konsep merupakan tahap penyusunan konsepsi-konsepsi. Yang kedua yaitu tahap pertimbangan atau putusan, merupakan tahap penyusunan ketentuan-ketentuan yang mendukung atau menentukan masalah akibat pada konsep atau variabel dependen. Yang ketiga, tahap penyimpulan, merupakan tahap pemikiran untuk menyatakan hal-hal yang berlaku pada teori, berlaku pula pada hal-hal yang khusus. Yang ketiga yaitu argumen teoritis. Dalam kerangka berpikir adalah sebuah upaya untuk mendapatkan jawaban atau rumusan masalah. Pada prakteknya, membuat argumen teoritis membutuhkan kajian teoritis atau hasil-hasil penelitian yang relevan. Hal tersebut dilakukan sebagai petunjuk atau arah bagi pelaksanaan penelitian. Yang keempat, merumuskan model penelitian. Model merupakan konstruksi kerangka pemikiran atau konstruksi kerangka teoritis yang digambarkan dalam bentuk diagram atau persamaan-persamaan matematik tertentu. Suatu model harus menampilkan beberapa hal, yaitu yang pertama, jumlah variabel yang akan diteliti, yang kedua, prediksi tentang pola hubungan antar variabel, yang ketiga, dekomposisi hubungan antar variabel, dan yang terakhir yaitu jumlah parameter yang akan diestimasi. Contoh kerangka berpikir dari sebuah penelitian yang kami ambil yaitu buah naga merupakan salah satu buah unggulan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang produksinya melimpah. Produksi yang melimpah tersebut terkadang malah menimbulkan masalah baru, yaitu tidak terserapnya seluruh di pasaran. Hal tersebut menyebabkan buah naga yang tidak terserap di pasar dijadikan pakan ternak atau bahkan dibuang. Ini merupakan kerangka teoritisnya. Di sisi lain, buah naga memiliki kandungan nutrisi dan senyawa antioksidan yang baik untuk kesehatan manusia. Oleh karena itu, pada penelitian ini membahas tentang buah naga yang diolah menjadi buah buatan sebagai bentuk pengembangan produk baru untuk memperpanjang umur simpan buah. Dan bagian ini merupakan tahap berpikir deduktif, yaitu tahap penelaahan konsep. Penelitian tentang buah buatan telah dilakukan oleh Sarman DKK pada tahun 2013, Lins DKK pada tahun 2014,
Danalaj DKK dan pada tahun 2015 dan Costa DKK pada tahun 2020 dengan menggunakan buah aprikot, bombin kuning, mangga, dan jambu. Pada penelitian tersebut digunakan jenis hidrokoloid yang berbeda-beda seperti pektin, alginet, gelatin, dan gelatum. Yang ini merupakan tahap berpikir deduktif, yaitu tahapan pertimbangan atau putusan. Pada penelitian sebelumnya, tekstur buah tiruan yang paling bisa diterima oleh konsumen adalah ketika menggunakan hidrokoloid gelangum, akan tetapi harga gelangum begitu tinggi sehingga menghasilkan produk yang kurang ekonomis. Sehingga pada penelitian ini digunakan hidrokoloid lain yang lebih umum dan lebih ekonomis untuk menghasilkan produk yang layak secara ekonomi. Bagian ini merupakan berpikir deduktif, yaitu pada tahap penyimpulan. Akan tetapi harga gelangum begitu tinggi sehingga menghasilkan produk yang kurang ekonomis. Sehingga pada penelitian ini digunakan hidrokoloid yang lebih umum dan lebih ekonomis untuk menghasilkan produk yang layak secara ekonomi. Hidrokoloid yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi alginet agar dan pektin agar. Konsentrasi yang digunakan untuk masing-masing alginet dan pektin yaitu 0,5%, 1% dan 1,5% dengan konsentrasi agar 0,75%. Penetapan konsentrasi tersebut berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan dan pada paragraf ini merupakan argumen teoritis. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari judul penelitian ini yaitu dengan berlimpahnya hasil produksi atau hasil panen buah naga yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan itu para peneliti membuat suatu buah tiruan untuk menghindari terjadinya pembusukan pada buah naga. Dan para peneliti menginginkan buah tiruan yang layak pakai secara ekonomi dengan harga terjangkau. Dengan itu, para peneliti menghasilkan sebuah buah tiruan yang layak pakai secara ekonomi dengan harga terjangkau, yaitu dengan hidrokoloid yang digunakan dalam kombinasi alginet agar dan pektin agar. Dengan kombinasi tersebut, maka buah tiruan yang dihasilkan adalah produk yang layak pakai secara ekonomi dan juga dengan harga terjangkau. Sumber yang kami dapatkan yaitu dari website Hayati Rina 2019, pengertian kerangka berpikir, jenis, ciri, dan cara menuliskannya, penelitianilmiah.com. https://penelitianilmiah.com kerangka berpikir yang diakses pada 18 Juni 2019. Itulah penjelasan presentasi dari kelompok kami tentang kerangka teoritis. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.